ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka tidak akan terhitung. Seandainya seluruh pohon di bumi itu dijadikan pena, kemudian air di lautan itu sebagai tintanya, kemudian untuk menulis nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguhnya tidak akan cukup. Tidak akan cukup tintanya dan tidak akan cukup penanya. Maka sepantasnya kita sebagai makhluk Allah harus selalu bersyukur, karena dengan kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya lagi. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, suri tauladan umat manusia yang paling baik yang pernah Allah ciptakan dan berjalan di muka bumi, yakni beliau Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan di akhir zaman, di akhir yaumul akhir kelak, kita diaku sebagai umatnya, disambut di telaganya dan diberi minum dengan tangan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, dan dengan syafaatnya itu kita bisa memasuki surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh Masjid Miftahul Salam yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang mungkin ilmu yang sebenarnya para jamaah sudah tahu, atau kemungkinan kalau belum mungkin saya dapat duluan gitu. Jadi saya ingin sedikit men-share. Kalau di bulan Ramadan ini, kalau kita biasanya sering melihat televisi gitu. Nah, tapi nggak tahu ini masih pada lihat televisi nggak ini. Kalau di zaman sekarang kayaknya jamaah ini sudah banyak nonton di YouTube ya, nggak nonton televisi lagi gitu. Nah, kalau kita bisa biasanya nonton di televisi, atau biasanya kan ada acara infotainment gitu. Nah, biasanya ada artis yang diwawancarai sama wartawan. Karena momentumnya bulan Ramadan, biasanya artis yang dulunya nggak pakai kerudung itu sekarang pakai kerudung semua. Nah, itu kan jadi hal yang tidak biasa. Biasanya wartawannya tanya, "Mbak, ini kan bulan Ramadan sudah mengenakan kerudung. Apakah nanti setelah selesai Ramadan itu masih mau istiqomah pakai kerudung?" gitu. Biasanya ditanya seperti itu. Kemudian biasanya menjawab, "Ya saya sih pengennya pakai terus gitu. Tapi ya nggak tahu, namanya hidayah kan, nggak tahu kapan turunnya." Gitu. Nah, kalau hidayah itu dipahami seperti hal yang dipahami artis itu tadi, maka seolah-olah itu hidayah itu adalah sesuatu hal yang mistis, yang gaib gitu. Jadi orang yang dapat hidayah itu akan beriman. Orang yang nggak dapat hidayah akan misal nggak mentaati salah satu perintah Allah untuk memakai kerudung. Jadi hidayah itu seolah-olah sesuatu yang mistis turun dari langit pada orang makhluk. Nah gitu. Jadi hal-hal seperti itu membuat kata hidayah itu tidak menjadi sebuah motivasi, tapi seolah-olah menjadi hal gaib yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Padahal kalau dalam bahasa Arab itu hidayah itu artinya adalah petunjuk. Nah, setidaknya para ulama itu membagi hidayah itu menjadi 3. Nah, insya Allah di pagi ini kita akan membahas apa itu hidayah, dan apakah hidayah itu adalah sesuatu hal yang mistis dan tidak turun ke semua orang seperti itu. Nah, hidayah yang pertama adalah hidayatul khulq atau hidayah penciptaan. Jadi Allah itu menciptakan kita di dunia ini sudah dibekali dengan namanya hidayah penciptaan atau hidayatul khulq. Hidayah penciptaan itu ya merupakan salah satu hidayah yang Allah bekalkan kepada setiap manusia yang diciptakan di dunia ini. Hidayah penciptaan itu apa? Yakni akal kita. Karena
dengan akal kita, manusia itu bisa memilih sesuatu hal yang mereka butuhkan. Ya kan, hidayah namanya petunjuk penciptaan. Misal manusia ketika lapar itu bisa memilih nggak antara batu, pohon, nasi, atau roti, atau yang lainnya, itu kan bisa memilih. Jadi hidayah penciptaan itu adalah hidayah yang dibekalkan oleh Allah kepada seluruh manusia agar manusia itu bisa mempertahankan dirinya atau bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, itu namanya hidayatul khulq atau hidayah penciptaan. Jadi manusia ketika hidup di dunia itu langsung bisa membedakan apa yang bisa bermanfaat untuk dia, apa yang bisa dia manfaatkan untuk kehidupan dia gitu. Misal manusia itu lapar gitu. Nah, dengan lapar itu, maka dengan akalnya manusia itu bisa mencari makanan, bisa memilih apa yang bisa dimakan, bisa memilih apa yang nggak bisa dimakan gitu kan. Misal ada makanan nasi, tapi ada juga yang makanan gandum atau apa, itu kan bisa memilih sesuai dengan seleranya, dengan tempat mereka beradaptasi. Jadi hidayatul khulq itu adalah hidayah yang Allah telah berikan kepada kita semua, yakni hidayah penciptaan berupa akal pikiran manusia untuk membuat dirinya berlangsung hidupnya gitu. Jadi hidayah yang pertama adalah hidayatul khulq. Dan Allah telah memberikan hidayatul khulq itu telah memberikan dua jalan kepada kita. Kan di surat itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, Allah itu sebenarnya telah memberikan kita dua jalan, jalan fujur dan jalan kebaikan. Nah, kemudian dalam surat yang lainnya, alam naj'alahu 'ainain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata yang bisa untuk mengindra, serta dua buah bibir, lidah, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Nah, yang dimaksud jalan di sini yakni jalan kebenaran dan jalan kefasikan. Kemudian hidayah yang kedua. Hidayah kedua itu ialah hidayah irsyad wal bayan. Irsyad wal bayan itu wal bayan, penjelasan. Kenapa Allah menurunkan hidayah yang kedua? Karena akal manusia itu tidak bisa menjangkau segala sesuatu hal. Kan akal kita ini sangat terbatas sekali. Kita memikirkan bentuk dari nyawa kita sendiri aja nggak bisa. Banyak di televisi itu menggambarkan kalau nyawa kita itu warnanya putih, kemudian sesuai dengan wajah kita gitu kan. Ada kalau orang luar negeri itu menggambarkan nyawa kita itu seperti apa ya? Kayak bulat ada ekornya gitu, bisa terbang, kayak Casper gitu. Itu kita nggak tahu nyawa kita itu seperti apa, itu nggak tahu karena akal kita itu memang sangat terbatas. Makanya Allah memberikan petunjuk supaya hidup kita itu lebih jelas. Nah, petunjuknya itu apa? Yang disampaikan dalam surat As-Saff itu, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sungguhnya Allah itu telah mengutus kalian orang rasul dengan huda. Huda itu apa? Huda itu penjelasan. Penjelasan yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena dengan Quran dan Sunnah itu kita bisa menjalani hidup kita lebih baik lagi. Kan kita nggak tahu perbuatan kita itu efeknya itu ada macam-macam kan. Ada efek jangka pendek, efek jangka panjang, bahkan ada efek yang sangat panjang sekali atau jangka panjang sekali. Contohnya apa? Ketika efek jangka pendek itu, misal kita tadi dengan menggunakan hidayah yang pertama atau hidayah penciptaan kita bisa memilih mana makanan dan mana minuman yang bisa kita makan. Kan nggak mungkin kita memilih pohon untuk dimakan. Nah, kan pohon kan enak, nggak bisa dimakan. Kemudian minuman pun kita bisa memilih juga. Kan ada banyak minuman di lingkungan kita itu. Misal ada es teh, ya. Ada jayangan, ada teh jahe, ada susu, ada teh jahe susu, nah campur-campur itu. Nah, kita bisa memilih. Bahkan ada juga minuman keras, ya. Apa jawab minuman keras itu? Es batu gitu ya, keras. Atau khamar gitu. Nah, kita kan ketika melihat khamar kita bisa meminumnya, tapi kan ada efek-efek tertentu. Misal efek jangka pendek.
Ya memang minuman khamr itu menghangatkan badan gitu kan. Bagi yang di daerah pegunungan itu sering orang-orang kan sering minuman khamr, minum minuman keras supaya dengan alasan badannya hangat gitu. Nah, itu efek jangka pendek. Kemudian ada efek jangka panjangnya. Kalau kita minum khamr, maka setelah diteliti oleh para peneliti, efek jangka panjangnya itu bisa merusak saraf kita, bisa merusak akal kita. Nanti kalau di masa muda sering minum khamr, nanti masa tua bisa lebih cepat pikun dan lain-lain seperti itu. Tetapi apakah manusia itu tahu efek jangka yang sangat panjang? Kan kehidupan kita kan, kita sebagai umat muslim itu tahu kalau kita mati itu setelah mati ada kehidupan lagi. Nah, efek dari minum khamr di kehidupan selanjutnya itu apa? Akal kita nggak bisa mencapai hal tersebut. Makanya Allah turunkan penjelasan-penjelasan berupa Al-Quran, dan Al-Quran tersebut dipraktekkan langsung, dijelaskan langsung oleh utusan Allah, yakni Nabi kita, supaya lebih jelas gitu kan. Dan Nabi kita kan diutus dari golongan-golongan kita sendiri, ya dari umat manusia. Nabi kita kan bukan malaikat. Jadi biar Allah itu memberikan umatnya itu paket lengkap gitu, paket lengkap, yakni penjelasan beserta suri tauladannya. Nah, dengan hidayah irsyad wal bayan itu tadi, maka kita akan mendapatkan petunjuk lebih bagaimana cara kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Di Al-Quran dijelaskan juga, harus dijelaskan seluruh perbuatan manusia itu terhubungi 5 hal. Al-Khamsah ya. Jadi setiap perbuatan manusia itu, muslim itu terikat oleh 5 hukum, yakni wajib atau halal, kemudian sunnah, kemudian makruh, mubah, dan haram. Nah, kita kan bisa tahu tentang wajib, sunnah, makruh, mubah, haram itu dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasul melalui sunnah-sunnah beliau dan Al-Quran atau buku petunjuk kita. Yang pertama wajib. Wajib itu adalah hal yang diwajibkan, hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, yang nanti hukumnya kalau kita melaksanakan kita mendapatkan pahala. Kemudian kalau kita meninggalkan kita akan berdosa. Selanjutnya sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu ucapan maupun perbuatan Rasul maupun diamnya Rasul ketika melihat perbuatan sahabat. Itu namanya sunnah. Nah, sunnah itu apabila kita kerjakan maka akan mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan maka akan rugi. Dan selanjutnya makruh, mubah, dan haram. Mungkin sudah pada kelompok itu ya terkait pemahaman itu. Nah, kemudian tadi kembali ke hidayah. Jadi hidayah yang pertama itu hidayah khulq, hidayah penciptaan. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah irsyad wal bayan. Nah, kalau kita melihat dari hal ini, apakah hidayah itu sudah diturunkan di tengah-tengah kita atau belum, kira-kira Bapak Ibu? Sudah. Jadi kalau pemahaman yang tadi yang diwawancarakan kepada Aris tadi, Mbak, nanti setelah Ramadan kira-kira masih tetap pakai kerudung nggak? Wah, ya nggak tahu. Kalau saya dapat hidayah ya bisa terus pakai kerudung, tapi kalau nggak dapat hidayah ya enggak gitu. Nah, pemahaman itu kan kurang tepat. Padahal hidayah itu telah Allah turunkan di tengah-tengah kita. Yang pertama hidayah penciptaan atau hidayah khulq, yang kedua adalah hidayah irsyad wal bayan. Nah, dan hidayah yang terakhir atau yang ketiga adalah hidayatun taufik. Hidayatun taufik itu adalah kecukupan atau ketenangan. Jadi ketika Allah sudah menurunkan hidayah taufik kepada umat manusia, kepada seseorang yang Allah kehendaki, maka manusia tersebut akan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Dan hidayah ini gak semuanya dapat gitu loh. Makanya kita minimal itu dalam sehari kita selalu berdoa kepada Allah dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, atau berikan kami petunjuk di jalan yang lurus. Nah, hidayah taufik ini gak semuanya dapat. Jadi kalau hidayah taufik ini, kalau orang sudah dapatkan hidayah ini, maka ketika dia melaksanakan ibadah, melaksanakan hal-hal yang dicintai Allah, akan merasakan tenang, akan merasakan cukup. Dan apabila mendekati hal-hal yang haram itu akan merasa hatinya nggak tenang. Nah, itu namanya hidayah taufik.
atau hidayah ketenangan. Jadi Allah berfirman itu waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati setiap orang yang beriman supaya iman mereka akan selalu bertambah dan terus bertambah. Cirinya orang yang mendapatkan hidayah yang ketiga ini ialah ketika dia beribadah itu akan merasa selalu tidak cukup, akan merasa wah ini pahala saya kurang, karena sudah menikmati rasanya nikmatnya beribadah juga. Bisa kita lihat kalau orang yang sudah sudah mendapatkan hidayah taufik ini, ketika orang yang misal ada azan terdengar itu, kemudian di kantor dia nggak bisa meninggalkan meetingnya itu, akan resah hatinya karena sudah merasa sholat itu sebagai kenikmatan hidup gitu. Jadi ya akan resah. Dan hal-hal seperti itu nggak akan didapati oleh semua orang. Banyak sekali di antara kita kalau ada azan terdengar, misal ada yang kerjanya sebagai tukang bangunan, azan asar itu kan sangat nanggung gitu waktunya. Misal orang kerja bangunan itu selesainya jam 4 atau jam 5, azan asar jam 3. Nah, kemudian pas dengar azan, wah nanti aja lah sekalian mandi, terus sekalian sholatnya nanti gitu. Dan kadang sholatnya itu di akhir waktu. Nah itu kadang itu belum mendapatkan hidayah taufik, belum mendapatkan hidayah ketenangan. Makanya kalau ada ustaz-ustaz ceramah itu di akhir-akhir kalimat itu biasanya mengucapkan wal taufik wal hidayah, billahi taufik wal hidayah. Semoga Allah semoga Allah menurunkan kepada kita taufik dan hidayah, ketenangan dan petunjuk gitu. Jadi seperti itu. Jadi sungguhnya hidayah itu sudah turun ke tengah-tengah kita semua. Jadi jika kita menggunakan hidayah yang pertama, akal kita, untuk mempelajari hidayah yang kedua, irsyad wal bayan, yakni Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah hidayah yang ketiga itu akan kita dapati. Jadi sesungguhnya petunjuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita sudah mempunyai akal untuk memproses mempelajari petunjuk itu. Jadi jangan salahkan Allah kalau nanti orang-orang itu pada masuk neraka, karena orang itu sudah diberi bekal untuk berpikir dan untuk menjalankan gimana caranya hidup yang benar itu. Contohnya gini, misal kita lihat di perempatan itu ada bangju, ada lampu apil. Nah itu kan petunjuk. Lampunya tahu-tahu udah warna merah, tapi kita tahu-tahu nerobos juga. Terobos, ternyata dari sebelah kiri atau sebelah kanan ada motor juga, terus kemudian terjadi tabrakan. Nah, itu kira-kira yang salah kita atau yang salah lampu merahnya? Nah, dan jelas yang salah itu ya kita, karena petunjuknya udah benar, kita yang nerobos. Jadi juga seperti itu. Hidayah itu sudah turun kepada kita. Jadi kalau hidayah dipahami dengan benar, maka orang itu akan termotivasi untuk menjemput hidayah tersebut. Dan ketika sudah paham gimana caranya memaksimalkan hidayah yang telah diberikan Allah untuk menjemput hidayah atau petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguhnya kehidupan kita akan sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Dan namanya ibadah itu, Bapak Ibu, ibadah itu kan kita yang butuh atau Allah yang butuh kira-kira? Nah, kita sholat itu Allah yang butuh kita atau kita yang butuh Allah gitu dengan sholat kita? Misal ada bapak ibu nggak sholat, apakah kemuliaan Allah itu berkurang dengan nggak sholatnya kita? Kan enggak, karena sungguhnya ibadah itu yang butuh kita, bukan Allah. Allah itu mempunyai makhluk itu, misal makhluk Allah itu dijadikan angka 100. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu, misal makhluk Allah itu dijadikan 100, angka 100. Nah yang satu itu jin dan manusia, yang 99 itu malaikat. Nah kita kan termasuk makhluk yang minoritas. Jadi yang butuh ibadah itu kita gitu. Jadi sungguhnya hidayah itu telah turun di tengah-tengah kita. Maka bagaimana cara kita menyikapi hidayah tersebut, maka akan menentukan jalan hidup kita, baik di hidup kita di dunia maupun hidup kita di akhirat. Jadi mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.